Saya mengenal sosok Bupati Goa di saat ayahanda beliau, almarhum Dr. Sangyasi Limpo, masih di DPR provinsi. Kalau kenalnya Pak Bupati masih ya kecil, kita kenal. Sejak beliau masih TK, saya kenal beliau itu dari tamat SD kayaknya. Kita kenal awal masuk SMA kelas 1. Saya sudah mulai ajar itu di sekitar tahun 2003. Saya kenal beliau itu sebetulnya seusia dengan usia politik beliau. Saya banyak berinteraksi dengan beliau ketika saya masih camat Patalasan ketika itu. Kenal Pak Bupati itu sebelum beliau jadi bupati. Pada saat periode kedua beliau di DPRD provinsi. Karakternya, kalau dia sih katanya dia mengikut ke saya 70%. 30%-nya ke almarhum. Dia mengikuti dua karakter, tegas dan agak lemah lembut juga. Gitu. Kenal sosoknya memang punya karakter yang kuat. Dan dia tahu apa yang dia mau. Dia baik dan lucu, kan bermain dengan saya sama kakak, ya. Dan kalau lucu dan bisa. Di awal itu beliau itu memang terlalu tinggi, terlalu baik hatinya ke orang, dan memang dia pikir masyarakatnya. Bapak itu koro-koroa sebenarnya. Maaf ya. Tapi sebenarnya dia itu baik sekali dan dia loyal sama temannya. Kalau misalnya kita kayak punya masalah, kita kasih tahu. Dia sih yang sok-sok cuek, tapi dalam hati tuh dia mikir tentang temannya. Bisa mempadukan banyak hal gitu. Jadi itu yang kita kenal. Bisa melakukan hal-hal yang sampai yang lucu sekalipun, yang bisa ngerjain orang sekalipun, dan bisa sangat serius. Beliau juga memiliki sosok kepapaan yang menurut saya secara pribadi sangat menonjol dan dominan dimiliki oleh Bapak Adnan Sangyasi Limpo. Sosok Pak Bupati Goa hari ini, Pak Adnan, waktu itu ya dia tampil kemudian menjadi leader dari teman-temannya. Dia orangnya pendiam, ya, diam. Tapi begitu kita dekat dan ngobrol, beliau sangat humoris dan sangat enak untuk kita ajak berkomunikasi. Dia punya kemampuan problem solving yang kuat. Kalau saya lihat dia memang dia konsisten orangnya, dia tegas dan bisa dibedakan itu orang sekek dengan orang tegas. Pribadi yang energik, yang enjoy, dan sesuai umurnya dia ya jauh sekali. Bupati ini sangat luar biasa bagi saya. Beliau masih muda, santun, gagah, ya tentunya visioner, berwibawa, cerdas dan religius. Dia datang ke rumah. Pas datang ke rumah, ibu saya cepet banget, ibu saya gercep banget langsung bilang, Mika, mau datang suamimu itu ke rumah, cepat make up. Disuruh make up, pakai alis tebel-tebel, pakai baju yang bagus karena suaminya mau datang. Jadi kalau kita di Jawa nggak boleh dilihat pakai daster, itu nggak boleh jelek, gitu. Kalau ibu saya bilangnya selalu gitu. Jadi ketika itu udahlah saya pakai bedak, pakai lipstik seadanya. Begitu dateng Bapak Adnan Purita Iksan, dia langsung bilang, saya pernah di gap di sekolah, bukan pernah selalu.
Jadi kalau saya mau digap sama perempuan kakak kelas, dia selalu saya panggil, mau gak digap? Dan pasti dia selalu maju di depan. Saya pernah sampai dipukuli dia yang maju. Emang dia kalau sama teman. Suatu saat Pak Bupati kunjungan tokoh dengan saya berkeliling. Tetapi sudah lewat jam 3, tim ini menyampaikan bahwa kita akan singgah makan. Sehingga Pak Bupati mengatakan bahwa kalau sebentar ini selesai ini, karena sudah masuk hampir jam 5, lebih baik langsung saja saya dibawa ke puskesmas. Sehingga baru disadari oleh tim bahwa ini sudah jam 5, Bapak Bupati belum makan apa-apa. Beliau pernah pesankan saya satu makanan namanya tuna steam. Ternyata setelah saya makan memang enak. Habis itu ikannya baru saya tahu bahwa itu ikan hiu di Cape Town. Dan banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Jadi hati-hati kalau beliau mengajak makan ya. Ya ketahui itu makanannya dulu. Bahkan bisa baku atur dengan restoran. Itu hebatnya. Jadi waktu ayam kan pesan negeri, terus di mikirinku ada bawang. Terus Dedek makan itu. Oh saya ingat itu teknik. Ayah bilang itu daging padahal bawang. Pas saya makan, apa ini? Itu bawang. Dedek saya protes ke ayah, terus protes sampai saya rantem sama ayah. Kalau kita naik di mobil beliau ya, semua wilayah-wilayah sensitif di diri kita itu harus dijaga. Karena jahilnya beliau itu di situ. Dan itu sampai hari ini. Waduh macam-macam lah sembarang kita segala macam gitu. Habis itu dia menjaga, mensafetykan diri supaya kita nggak ngebalas kan. Itu nggak bisa hilang sampai sekarang itu masih ada itu. Pak Bupati ini kok kasihan kan, capek dia lampiaskan itu ya di atas mobil untuk tidurnya, tapi ngoroknya itu cuma rewak dengan ajudan yang tahu, ya kan seperti itu. Ngoroknya itu kan ya yang ada di kendaraan. Kadang keras pada saat dia capek sekali mengikuti suara-suara kendaraan itu ya, tapi enaknya itu karena kan kendaraan tidak ada suara, jadi suara ngoroknya beliau aja yang didengar. Istilahnya lewat ini nikmati aja tuh. Ketika mau wawancara, beliau kan tinggi, saya pendek. Ketika saya wawancara dan mendongak, langsung saya bilang, aduh Pak, tinggi sekali kita, mundur-mundur dong. Beliau itu ketawa. Itu ceweknya tuh bisa jadi hitung tangan, nggak banyak. Dia nggak kaku kalau sama cewek. Yang dia suka kalau berbicara tentang makanan itu cemilan ya, ngemil isinya rumput laut, taruh rumput laut, taruh yang rasa rumput laut itu dengan astor. Biasa saya ke rumah sekedar ngopi di rumah, satu pertanyaannya, ada dibakar karena goreng. Itu salah satu persyaratannya. Jadi kalau ada dibakar goreng pasti dia kesini kopi. Ya, itu. Kadang saya juga termasuk ya, ketika saya konfirmasi beliau, karena terpesona dengan beliau akhirnya lupa dengan pertanyaan. Kalau gaya kepemimpinan yang sangat menonjol, dia utuh melakonkan gaya kepemimpinannya Pak Yassin Limpo. Mungkin karena hantamannya udah keras untuk meyakinkan, beliau sempat meneteskan air mata. Saya di sampingnya kan, tiba-tiba dia tanya, barusan ada yang bikin saya punya air mata ini. Pokoknya segala cara, bikinkan lagu, isi, apa segala macam itu. Pokoknya untuk Ibu Priska itu. Pokoknya. Dan pada saat ada pengumuman bahwa kami keluar sebagai pemenang bupati dan wakil bupati, kami berpelukan, disitulah muncul semua keharuan, kegembiraan dan segalanya.
Karena saya juga tidak menyangka bahwa saya bisa jadi wakil bupati, mendampingi Bapak Bupati. Saya diberikan perhatian yang menurut saya sangat besar dan saya sekeluarga tidak bisa menilai secara materi. Beliau memberikan perhatian yang besar untuk bagaimana penyakit saya ketika itu bisa baik, bisa pulih kembali. Dan alhamdulillah sampai hari ini setelah kurang lebih 4 tahun pemasangan ring pada pembuluh darah saya yang diagnosa dokter terjadi penyempitan yang cukup parah, pulih kembali dan saya tidak merasakan lagi keluhan seperti sebelum saya pemasangan ring. Saya menyampaikan kepada istri saya tidak tahu dengan apa saya bisa membalas hal seperti ini. Karena ini adalah bentuk perhatian yang sangat besar dan saya sudah berkarir sekian tahun di pemerintahan. Saya baru melihat bagaimana seorang pemimpin memberikan perhatian terhadap bawahannya. Kita dibawa ke Yerusalem. Tidak pernah ada dalam kepala kami anak-anak itu bahwa kita bisa menginjakkan kaki di Yerusalem itu. Beliau mau gitu menyempatkan dan akhirnya kami bisa ada di sana gitu. Tak pernah saya apalagi saya gitu kan. Waktu itu saya tiba dia langsung saya nangis bahwa bisa saya sampai di sini gitu. Ini berkat Pak Adnan gitu kan. Tanah yang dalam agama kita ya harus kamu kunjungi 3 titik ini dan Pak Adnan melengkapi itu. Nggak akan pernah sampai turunan kami nggak akan bisa. Kami berharap ya anak-anak kita pun juga nanti begitu dengan anak-anak. Mengalir aja begitu. Jadi ya alhamdulillah dia bisa menjadi kebanggaan keluarga. Ayah pulangnya malam. Terus saya kira kalau malam pasti Darem lagi acaranya. Iya, saya juga kira kayak bilang ayah Darem itu pasti acaranya masih ada. Jangan pergi. Dan Dede itu sama saya pernah larang sekali ayah pergi, tapi ayah mau pergi. Jadinya Dede sama saya, Dede peluk kakinya ayah. Baru saya juga peluk kakinya ayah supaya ayah tidak bisa. Sambil kita injak kakinya ayah. Kita pergi. Ayah itu jarang lihat kesalahannya kita karena ayah suka pergi-pergi keluar rumah. Mungkin karena ayah kerja keras dan ayah lebih memilih waktunya buat masyarakatnya. Dan ayah jarang sekali di rumah karena ayah membantu masyarakat di kota dan di desa. Tahun lalu ketika ulang tahun pertamanya, kan selama ini selalu berbagi ulang tahun. Tapi pas ulang tahun lalu itu adalah ulang tahun sama sekali nggak mau dirayain, sama sekali kue yang datang ya cuma ditaruh aja, nggak mau tiup lilin, nggak mau sama sekali ngapa-ngapain gitu. Jadinya apa ya, di tahun ini kita semua cuma hanya ingin memberitahukan dan menunjukkan kalau dia nggak sendiri, sama, dan dia ini orang-orang yang sayang, peduli, kemudian nggak akan biarkan dia berjalan sendiri. Terus kemudian dia juga harus mengerti juga kalau semua beban, semua yang dia pikul sendiri, yang dia rasa harus ditanggung-jawabi sendiri, itu ada tentu saja kembali lagi ke keluarga untuk sama-sama berbagi gitu.